Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kelapangan rezeki, dan masih diberikan segudang kenikmatan yang patut kita syukuri. Sebagai bentuk penyempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak rasa syukur kita kepadanya. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana bihan Nas, yaitu perkara-perkara haram yang banyak diremehkan atau disepelekan oleh manusia, ataupun dosa-dosa yang dianggap biasa. Di antara perbuatan terlarang yang lainnya yang banyak diremehkan oleh manusia dan akan disebutkan oleh al-muallif hafizahullah di dalam kitabnya ini, yaitu sebuah perbuatan ataupun sebuah permainan yang telah dilakukan semenjak dahulu bahkan sampai hari ini, dan termasuk permainan ini adalah permainan yang terlarang. Beliau menyebutkan di sini atau memberi judulnya dalam pembahasan kali ini adalah al-la'bu bin nardi. Al-la'bu bin nardi, ataupun sering disebut dengan nardasyir, bermain dadu. Al-la'bu bin nardi ataupun permainan dadu ini merupakan permainan yang terlarang di dalam Islam, yang telah kita dapati larangannya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan di antara beberapa permainan yang semisal dengan ini termasuk dalam kategori permainan yang terlarang, dan nanti akan kita sebutkan tafsiran sebagian para ulama. Di sini al-muallif hafizahullah mengatakan, ataupun di dalam pembahasan ini, al-la'bu bin nardi, satu permainan yang dianggap biasa, yaitu permainan dadu. Kita ketahui dadu bagaimana bentuknya, dan ini telah dikenal semenjak dahulu. Terlebih lagi di saat ini, dadu ini sering digunakan sebagai alat untuk permainan judi.
sehingga tidak pantas ataupun tidak layak bagi kaum muslimin, apakah itu dewasa ataupun anak-anaknya, menggunakan permainan ini. Karena di sana banyak permainan-permainan yang lainnya. Terlebih lagi ada permainan di dalam Islam yang dianjurkan. Ada permainan-permainan di dalam Islam yang dianjurkan. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam satu hadis, tujuannya agar kaum muslimin tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun sahwun illa arba'u khisal." Jadi segala bentuk permainan yang tidak ada tujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka permainan itu termasuk permainan yang sia-sia, melalaikan, melupakan, kecuali 4 permainan kata Rasulullah SAW. Bukan berarti pengkhususan hanya 4 ini. Hanya saja kita berusaha untuk menjadikan permainan-permainan kita tujuannya adalah untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 permainan kata Rasulullah. Apa 4 permainan tersebut? Beliau menyebutkan yang pertama, masyur rajul bainal gharadain, yaitu permainan seorang laki-laki di antara 2 pasukan, main perang-perangan atau perang beneran. Ya, masyur rajul bainal gharadain. Ini permainan yang dianjurkan di dalam Islam, karena memang tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kemuliaan Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Dirwatus sanamihi al-jihad." Puncaknya Islam itu adalah jihad. Walaupun di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat wa dirwatus sanamihi al-jihad. Pangkal segala urusan itu adalah Islam. Umuduhu, tiangnya Islam itu adalah salat. Dan dzirwatu sanamihi, di atas tiang itu ada atapnya, ada puncaknya, ada bagian ujungnya. Apa itu? Jihad, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu berbicara jihad kepada umat, maka perbaiki dulu dasar-dasarnya. Jangan bicara atap, pondasi aja nggak beres. Gimana antum membangun atap rumah, orang tiangnya saja goyang-goyang? Tidak kuat berbicara jihad, sementara akidahnya lari ke sana lari kemari. Tidak jelas ini akidahnya akidah Islam apakah akidah di luar Islam. Nah demikian. Bukan berarti membicarakan jihad itu satu hal yang tercela, tapi cuma permasalahannya apakah memang pas dan pantas mereka untuk mendapatkan materi-materi jihad. Sementara Rasul mengatakan dzirwatus sanami jihad, tapi Rasulullah telah menyebutkan rasul amri. Rasul mal, apa itu maksudnya rasul mal? Modal. Rasul amr maksudnya modal segala urusan itu Islam. Belajar Islam dulu yang benar. Islam yang benar dulu. Apa itu 2 kalimat syahadat, apa maknanya, apa itu sholat, itu tiangnya. Baru bicara tentang jihad. Karena nanti kalau buru-buru langsung bicara jihad, nanti bukan jihad, jadi jahat pula nanti. Dimaknai jahat, bukan jihad. Puncak kemuliaan Islam itu memang benar jihad. Ya. Jadi makanya Rasulullah mengatakan kullu syai'in laisa min dzikrillah wa huwa lahwun sahwun illa arba'u khisal, kecuali 4, yaitu permainan seorang di antara dua pasukan. Itu seorang yang berperang ataupun dia berlatih perang di antara 2 pasukan. Ini termasuk yang dianjurkan karena memang tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 4 hal tersebut, ta'dibuhu farasahu, seorang yang melatih kudanya. Seorang yang menghabiskan biaya, menghabiskan dana bermain-main dengan kudanya. Kalau sekarang perang enggak pakai kuda lagi, tapi pakai apa? Apa kiasnya? Pakai motor. Mana ada orang perang sekarang pakai motor? Maksudnya pakai alat-alat perang lagi, dia pakai kendaraan perang. Apakah itu merawat pesawat kan gitu ya, merawat mobil tank,
atau yang semisalnya. Intinya yang bisa dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan-kendaraan yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah, mula'abatuhu ahlahu, seorang yang bermain-main dengan istrinya. Nah, ini bukan lahu ini pahala besar. Wa fi buti ahadikum shadaqah, pada kemaluan salah seorang di antara kalian bersedekah. Yang bujang enggak bisa yang ketiga ini. Yang keempat kata Rasulullah, ta'allumus sibahah, yaitu belajar berenang. Jadi ada memang permainan yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, jadi ada juga permainan yang sudah dilarang di dalam Islam karena melalaikan. Dan termasuk permainan yang merupakan wasilah-wasilah untuk keharuman. Di antaranya adalah nardasyir ini, yaitu bermain dadu. Ini merupakan sarana untuk bermain judi. Tapi di sini beliau menyebutkan tahtawi katsirun minal al'abil muntashirah wal musta'malah bainan nas ala umurin minal muharramat wa min dzalika an-nardu al-ma'ruf biz-zahr alladhi yatimmu bihi al-intiqalu wa tahriku fi 'adadin katsirin minal al'ab qattawilah wa ghairiha. Sekarang banyak sekali permainan-permainan yang tersebar. Maksudnya di tengah-tengah manusia bentuk permainan itu banyak sekali bentuk-bentuk permainan. Ya, permainan inilah itulah banyak sekali permainan-permainan. Akan tetapi ada sebagian permainan-permainan tersebut mengandung unsur-unsur keharuman. Di antaranya permainan yang kita bahas ini, yaitu bermain dadu atau ma'ruf disebut dengan az-zahr. Ya. Zahr itu ya az-zahru ataupun az-zahru yang biasa dilemparkan, nanti akan menggelinding dia, ataupun dadu. Yang mana dengan permainan dadu tersebut melahirkan banyak permainan-permainan yang lain yang digandengkan dengan permainan dadu. Ya, artinya itu dijadikan alat. Permainan tersebut tidak hanya permainan yang berkaitan dengan angka saja, kita dapati banyak sekali permainan, bahkan sebagian permainan untuk anak-anak menggunakan nardasyir ini, menggunakan apa? Dadu. Ya. Apakah itu permainan apa namanya? Saya lupa dulu ya. Nah, iya. Ular tangga, ular melilit, ular ini banyak gitu ya, menggunakan dadu. Nah, ini tidak boleh. Kalau dia mengatakan kan mereka masih anak-anak, belum mukallaf. Ya, belum terkena dosa. Ya, kita katakan juga, untuk apa Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk ngajari anak-anak sholat? Kan belum juga mukallaf, belum baligh. Artinya melatih mereka untuk kebaikan. Di sisi lain juga melatih mereka untuk menjauhi keburukan. Itu memang masa-masa latihan. Bukan berarti melatih kebaikan kemudian membiarkan keburukan. Nah, ini salah. Nah, demikian. Ya, jadi banyak sekali dari permainan ini memunculkan banyak permainan yang lainnya. Qatawilah kata beliau, seperti permainan meja panjang. Apa ya permainan meja panjang itu ya? Tawilah itu kan meja yang panjang, biasanya ya untuk judi gitu ya, atau apa saja. Roulette. Benarkah roulette itu ya? Tahu? Enggak tahu. Saya ingat-ingat kayaknya roulette berhasil. Nah, dia pakai meja panjang dia gitu. Qatawilah kata beliau, yaitu menggunakan meja yang panjang. Wa ghairiha. Waqad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadzal nardi alladhi yaftahu abwabal muqamarah wal maisir. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras terhadap perbuatan ini ataupun permainan dadu ini, karena permainan tersebut atau permainan dadu ini bisa membuka pintu-pintu perjudian, bisa membuka pintu muqamarah ataupun maisir. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardashir fa ka'annama sabagha yadahu fil lahmil khinzir wa damihi, rawahu Muslim. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardashir, barang siapa yang bermain dadu, faka'annama sabagha yadahu fil lahmil khinzir wa damihi, maka seakan-akan dia telah mencelupkan tangannya itu di daging babi atau di darah babi.
Ya. Jadi disamakan seperti melakukan perbuatan haram, yaitu seperti memegang ya babi, daging babi ataupun memegang darah babi, memegang sesuatu yang najis. Sehingga sebagian para ulama menggandengkan perbuatan ini dimasukkan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir ya wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, rijs, najis. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan ini, permainan dadu ini termasuk perbuatan yang disamakan seperti seorang mencelupkan tangannya ke daging babi ataupun ke darah babi. Kenapa demikian? Karena ini merupakan rijs. Sesungguhnya khamar ataupun meminum khamar, bermain judi, ya, ataupun berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ini merupakan najis, kotoran, min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha ya fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salat fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan ingin menimpakan kepada kalian permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan sebab meminum khamar ini ataupun dengan sebab permainan judi. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir bahwasanya di antara makna maisir di situ karena disebutkan dia rijs, di antaranya adalah permainan nardasyir ini, yaitu bermain dadu. Nah, jadi ini salah satu hadis sebagaimana disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam penjelasan beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi, ya, hadal hadis seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadal hadis hujjatun lisyafi'i wal jumhur. Hadis yang dibacakan tadi itu merupakan hujjah bagi Imam Syafi'i, demikian juga jumhur para ulama fi tahrimil la'bi bin nardi, untuk mengharamkan perbuatan ataupun untuk mengharamkan permainan dadu ini. Wa ma'na faka'annama sabagha yadahu fil lahmil khinzir wa damihi. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, adapun makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sana dengan huruf kaf, faka'annama, seakan-akan dia mencelupkan tangannya di daging babi ataupun di darah babi, ya, maka ini merupakan bentuk, ya, tasbih kata beliau. Hada tasbih, ini merupakan penyerupaan li tahrimihi bi tahrimi aklihima. Ini merupakan tasbih, penyerupaan, yaitu keharaman memakan daging babi ataupun darah babi disamakan dengan keharaman memainkan ataupun menggunakan nardasyir ini, ya, ataupun dadu tersebut. Nah, ini sebagian penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan demikian juga yang lainnya. Nah, kemudian di sini Al-Muallif hafizahullah juga membawakan riwayat yang lain, yaitu dari Abu Musa radhiyallahu anhu secara marfu. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulahu," rawahu Imam Ahmad wa huwa fi Sahihil Jami'. Dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di sana disebutkan barang siapa yang bermain dadu, man la'iba bin nardi, maka sungguh dia telah durhaka ataupun telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi di sini beliau menyebutkan secara ringkas tentang perbuatan ini ataupun permainan, yaitu salah satu permainan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya permainan ini sudah ada semenjak dahulu, ya, sudah dipakai ataupun dimainkan oleh orang-orang dahulu ataupun di masa jahiliyah terdahulu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan ataupun melarang perbuatan ini karena termasuk salah satu permainan yang melalaikan dan permainan yang bisa mengarahkan kepada permainan judi ataupun perjudian. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau
menjelaskan ataupun mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, dan seterusnya. Ya, apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Hadhil ayat tadullu ala tahrimil la'bi bin nardi wasyatranj qimaron aw ghairi qimar. Ya, qimaron aw ghairu qimar. Jadi kata Imam Al-Qurtubi setelah membawakan ayat tadi, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya meminum khamar, bermain judi, berkorban untuk berhala atau mengundi nasib dengan anak panah, ini merupakan rijs, termasuk perbuatan syaitan. Apa kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya? Ya, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang haramnya bermain nardi wasyatronji. Haramnya memainkan ataupun bermain nardi, yaitu dadu, asyatronji adalah catur. Ya. Ini kata Imam Qurtubi. Ya, asyatronji itu catur. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan ataupun permainan dadu dan catur, kata beliau. Qimarun au ghairu qimar, sama saja apakah di sana ada unsur perjudiannya, artinya ada taruhan ataupun tanpa taruhan. Li'anna Allah Ta'ala lamma harramal khamar, karena sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, akhbara bil makna alladzi fiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan makna yang di dalamnya disebutkan, innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya syaitan ingin menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian disebabkan meminum khamar dan bermain judi. Artinya apa? Gara-gara permainan ini, perbuatan ini bisa terjadi permusuhan, pertengkaran, dan menjauhkan kalian dari apa? Dari zikrullah dan dari perbuatan salat. Nah, lagi-lagi melalaikan, melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan di awal. Beliau menyebutkan kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun wa sahwun. Segala sesuatu ataupun segala permainan yang di dalamnya bukan tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang melalaikan. Ini perbuatan yang sia-sia. Nah, demikian. Jadi ini penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi, sehingga beliau mengatakan fa kullu lahwin da'a qaliluhu ila katsirihi wa awqa al-adawata wal baghdha bainal 'akifina 'alaihi wa saddun 'an dzikrillah wa 'anis shalah fa huwa kasyarbil khamar wa aujaba an yakuna haraman mithlah. Ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi segala sesuatu yang melalaikan, yang sedikitnya bisa mengantarkan kepada banyaknya kelalaian tersebut, ataupun bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang mempermainkannya, ataupun bisa menyebabkan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala ataupun lupa mengerjakan sholat, maka hukumnya permainan tersebut sama seperti orang yang minum khamar. Karena orang minum khamar itu tidak sholat dan tidak boleh sholat, ya atau tidak? Iya, disamakan seperti orang minum khamar, orang yang melakukan permainan akan tetapi melalaikan sholat, ya, ataupun menyebabkan permusuhan, menyebabkan pertengkaran, ataupun menjadikan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka permainan tersebut disamakan seperti minum khamar ataupun bermain judi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan bahwasanya larangan yang terdapat dalam surah Al-Maidah tadi, yang dimaksud di sana adalah larangan untuk permainan nardi dan syatranj. Ya, an-nardi wa syatranj. Apakah memang sudah ada permainan catur semenjak dahulu? Gitu ya. Ya, sudah ada. Ya, sudah ada. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bermain catur itu lebih berat daripada bermain dadu. Karena main catur itu ngangkat raja, ngangkat kuda gitu ya. Bukan. Kalau dadu kan cuma segi 4 saja begitu ya, kubus.
Tapi tidak demikian. Yang dimaksud adalah dari sisi akibat-akibatnya. Ya, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat-riwayat. Seperti pernyataan-pernyataan para sahabat, di antaranya adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu marra ala qaumin yal'abuna bisyatranj. Satu saat Ali bin Abi Thalib pernah melewati orang-orang yang sedang main catur. Lagi skak mati, benar-benar cabut nyawanya mati kayak gitu ya. Ya, satu saat Ali bin Abi Thalib pernah melewati satu kaum yang sedang bermain catur. Faqala, maka Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada mereka, "Ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun?" Ya, ini berhala-berhala apa ini yang kalian ya rela untuk iktikaf di sekelilingnya? Berhala-berhala kalian rela untuk iktikaf ya di dekatnya iktikaf gitu ya, di hadapan berhala-berhala tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan orang yang bermain demikian seperti orang yang iktikaf di hadapan berhala. Nah, kemudian demikian juga ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad dia mengatakan as-sahhu ma fi syatranj qaulu Ali radhiyallahu anhu. Jadi pendapat yang paling sahih, yang paling benar dalam masalah hukum main catur ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian juga Abdullah ibnu Umar. Su'ila Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma an syatranj faqala hiya syarrun minan nardi. Abdullah ibnu Umar pernah ditanya bagaimanakah hukum bermain catur, maka beliau mengatakan ini lebih buruk daripada main dadu, kata beliau. Ya, hiya syarrun minan nardi. Bahkan ya bermain catur tersebut lebih buruk daripada bermain dadu. Kenapa? Karena seperti berhala-berhala. Ya, sekelilingnya kemudian khusyuk betul gitu ya, khusyuk, lebih khusyuk dia daripada mengerjakan sholat, daripada membaca Al-Quran. Kalau baca Quran baru sebentar saja kata dia, syaitan sudah menggoda dia untuk mengantuk dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hadapan itu begitu konsentrasinya dia, bahkan bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam ya untuk memikirkan ataupun memainkan permainan tersebut. Baik. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga sebagian pendapat para ulama, tadi para sahabat, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah, dia juga menyebutkan demikian, wa amma syatron fa huwa kanardi fit tahrim. Adapun permainan catur maka hukumnya sama seperti bermain dadu. Ya, ini merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah seperti yang beliau sebutkan di dalam ya kitab Al-Mughni. Demikian juga ini merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Walaupun kita katakan ada sebagian para ulama yang lain, mereka masih menyebutkan permainan catur ini sebatas hukumnya makruh ya. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi akibat-akibat dan kesamaannya, seperti yang disebutkan oleh sebagian para ulama dan para sahabat tadi mengatakan, justru ini lebih berat daripada sebatas main dadu. Bahkan main dadu saja itu disamakan seperti seorang yang mencelupkan tangannya di daging babi ataupun di darah babi. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Ya, intinya nasihat kita untuk kaum muslimin, carilah permainan-permainan yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bisa mendapatkan pahala dengan permainan tersebut. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, apakah itu ya bermain maksudnya belajar berenang, atau bermain dengan istri, bermain di antara dua pasukan ya, ataupun bermain dengan ya kendaraan-kendaraan yang bisa dipakai fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun permainan seperti yang disebutkan oleh Rasul dalam satu hadis yang diperbolehkan untuk diperlombakan. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak ada perlombaan ya, satu permainan yang diperlombakan kecuali permainan lomba berkuda ataupun pacuan onta ataupun lomba memanah. Ya, lomba memanah ataupun yang semisal dengan memanah. Karena al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu beredar pada ilahnya. Ya, hukum itu beredar pada ilahnya. Yang semisal dengan panah apa misalnya? Ya, menembak kan begitu ya. Latihan menembak, permainan menembak dan semisalnya. Yang semisal dengan pacuan kuda apa? Lomba bermotor, balap motor. Para ulama membantah begitu ya, karena ada sebagian para pemuda membawakan dalil ini. Mereka balap-balapan motor bawa hadis tadi.
Masya Allah. Maka para ulama mengatakan beda mas, kan gitu ya. Jauh bedanya. Kalau berpacu kuda gitu ya, ataupun lomba pacuan kuda, kuda itu adalah kendaraan yang bernyawa. Kalau motor itu mau antum tendangi, mau apa ya, dia nggak akan ada melakukan perlawanan semisalnya, dia benda mati. Adapun kuda berbeda, maka tidak bisa, ini nggak masuk kiasnya. Ya, kias itu tidak bisa lomba pacuan kuda kemudian dikiaskan lomba balap motor. Tapi kalau mengatakan kalau lomba pesawat ya bisa gitu ya, pesawat tempur ataupun lomba mobil tank ataupun alat-alat kendaraan-kendaraan yang bisa dipakai untuk tempur dan peperangan diperlombakan, maka ini masuk kepada ya perlombaan pacuan kuda ataukah pacuan onta. Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri kalau masih ada waktu. Tidak ada ya. Cukup insyaallah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.